بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أغننا بالحلم، اللهم أكرمنا بالحلم، زينا بالعلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di surat Al-Baqarah sampai ayat berapa itu? Ayat 65. Ayat 65 kita waktu itu masuk awalnya aja. Tapi ini ayat 65 atau cerita Adam, cerita Bani Israel sudah ada di surat, juga ada di surat Ali Imran. Mungkin kamu buka Natra halaman 172, halaman 172 ayat 163. Mungkin saya baca dari sini, kamu baca dari situ biar kita faham bagaimana faham Al-Quran. Kalau saya mau faham Al-Quran, ada berapa ayat, jelasnya di ayat lain. Kadang-kadang sebelumnya, kadang-kadang setelahnya. Di sini ini lihat cerita satu negeri di Bani Israel yang mereka bahasa Indonesia bilang apa itu? Bila melanggari atau melanggar aturan yang Allah Ta'ala ambil berjanjian sama mereka. Di sini ada isyaratnya aja. Tapi ceritanya jelas di surat Al-A'raf. Sudah ketemu Natra belum? Al-Imran atau Al-Araf ya? Al-A'raf saya bilang. Al-A'raf. Maaf, Al-A'raf. Halaman 172. Baik. Oke, ayat 63. Was'aluhum 'anil qaryah. Di sini lihat Allah Ta'ala masih kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW atau masih sebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepada Bani Israel. Ya, kemarin bilang wa idh akhadna mitsaqakum, ingat waktu kita ambil berjanjian. Sekarang kamu kasih tahu juga masalah yang jadi di antara Bani Israel atau di zaman dulu dari Bani Israel. Nabi Muhammad kasih tahu sama mereka yang di sekitar Makkah atau yang hidup sama Nabi Muhammad SAW. Dari ayat ini yang pertama itu biar Bani Israel yang di Makkah waktu itu bisa kayak pastikan ini Nabi atau ini Rasul, Muhammad Nabi atau Rasul. Kenapa? Karena kasih cerita yang jadi di antara Bani Israel di zaman dulu. Itu tidak mungkin tahu ceritanya seperti itu, tidak mungkin. Pasti ada wahyu yang kasih tahu kepada Nabi tersebut yang maksudnya itu atau yang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ingatin atau kasih bahasa Indonesia apa itu? Peringatan kepada Bani Israel biar mereka lihat, biar mereka tahu bagaimana Bani Israel itu orang yang mungkin kita bilang apa, keras kepala. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw fis sabti. Dan sesungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Nah, itu ceritanya apa itu? Lalu kami katakan kepada mereka, jadikan kamu kira yang hina, kunu qiratan khasiin. Tapi di sini artinya atau terjemahnya kayak nggak mau qiradah itu jadi bahasa Indonesia apa namanya? Monyet atau namanya hayawan yang seperti manusia, namanya apa Natra? Ya, monyet atau orang utan. Monyet ya. Oke. Ini di sini kasih kera juga. Ini kasih tanda aja.
ingat waktu kamu jadikan ini. Ceritanya bagaimana? Coba baca ceritanya di surat Al-A'raf. Coba Natra. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika Ya, mereka sebentar kita belan-belan karena di sini hubungan sama ayat itu pertama. Was'aluhum 'anil qaryah. Yang penting kita negeri itu di mana? Negeri itu di mana? Ada yang bilang namanya Aila. Ailah. Ailah itu di antara Tur Saina, maksudnya di arah Asyam. Ada yang bilang di Madian, yang namanya Madian, kampung atau negeri Sayyidina Musa waktu dia pergi dari Mesir, tinggal di Madian sama Nabiullah Shu'aib. Ada yang bilang, tapi hasilnya seperti biasa saya jelasin, bilang ada bilang ini, ada bilang ini, ada bilang ini. Jangan kita berhenti di tempatnya. Kalau ada yang bilang, oh itu di Indonesia, saya tidak terima. Ini contoh, kalau ada contoh. Walau dia tidak ada yang bilang seperti itu, jangan saya berhenti, oh ini tempatnya di Yaman, atau tempatnya di Mesir, atau tempatnya di Makkah aja. Enggak, kamu ambil pelajaran dari cerita. Di mana itu, dimanapun kamu terima. Ada yang bilang di Tur Saina, di antara Tur Saina sama Madian. Namanya kampung atau negeri namanya Ailah. Ada yang bilang namanya itu negeri Madian. Ada yang bilang itu di Asyam. Syam itu di Dimishq. Sekarang ibu kota Syria. Ada yang bilang di sekitarnya laut yang di sini, di situ. Tapi Allah Ta'ala kasih tahu kepada Bani Israel, ingat mereka yang di laut itu namanya apa? Dekat laut. Terlekat di dekat laut ya. Terletak ya kan di dekat laut. Terus was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Nah, lanjut baca Matra. ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Oke. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Apa itu aturan hari Sabtu? Itu ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Hari Sabtu sampai sekarang kita lihat di Indonesia juga masih ikut libur mereka. Sabtu, Minggu. Cerita hari Sabtu itu apa? Kenapa bilang hari Sabtu? Kenapa tidak boleh hari Sabtu? Dari dulu Rasulullah jelasin di dalam riwayat hadis, Allah Ta'ala kasih pilihan kepada kaum Musa. Kamu mau hari libur apa? Mereka bilang hari Sabtu. Pilih. Atau ceritanya lebih jelas, kayak Allah Ta'ala bilang sama Bani Israel atau sama Nabi Musa dan umatnya, wahai Musa, ada satu hari yang mulia di dalam pekan. Di dalam pekan ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Kamu pilih Jumat. Kamu pilih yang mana? Kira-kira bahasa Indonesia mungkin bilang, tebak yang mana yang mulia. Mereka bilang Sabtu. Sudah Allah Ta'ala jadikan Lebaran atau Id mereka hari Sabtu. Jadi ini hari Lebaran, hari tidak kerja, tidak ke sana, libur. Walhasil libur. Semuanya waktu istirahat. Oke. Kepada kaum Isa, Allah Ta'ala masih kasih pilihan juga. Kasih pilihan. Ini lihat. Kasih pilihan. Rasulullah jelasin dalam riwayat hadis seperti itu. Artinya hadis seperti itu. Ada satu hari di dalam sepekan atau satu pekan itu yang mulia. Kamu kira-kira atau tebak yang mana? Kalau kamu tebak yang benar, saya jadikan fadilahnya seperti yang saya taruh di hari tersebut. Orang Nasara atau kaum Sayyidina Isa, mereka pilih hari Minggu. Yang sekarang, ini lihat belakang saya, Ahad ya. Ahad atau Minggu. Kita umat Nabi Muhammad SAW tidak. Rasulullah bilang Allah Ta'ala tidak kasih pilihan, tapi langsung bilang sama Nabi Muhammad itu hari Jumat. Jadi hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, yang hari yang paling mulia di antara 7 hari yang
kita bilang pekan atau minggu. Oke. Ini Bani Israel setelah pilih hari tersebut, Allah Ta'ala kasih aturan. Apa itu aturan? Jangan ambil ambil ikan dari laut. Ini waktu libur. Ini hari yang mulia. Hari yang ya seperti kita ini hari Jumat harus kita pergi salat. Tapi kerja tidak boleh atau kerja boleh atau tidak boleh? Enggak, masih boleh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini bukan seperti Bani Israel. Bani Israel itu keras. Allah Ta'ala mereka atau aturan sama mereka keras. Walau keras tapi mereka bahasa Indonesia bilang apa tadi? Melanggar ya kan? Melanggar. Ada berapa perjanjian mereka tidak ikut. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi hari Sabtu itu hari libur, tidak boleh salah satu aturan itu jangan mancing atau ambil ikan dari laut di hari Sabtu karena hari libur. Mereka bagaimana? Mereka kasih hila atau menipu atau tipu, bahasa Indonesia bilang menipu. Caranya yang mereka bikin seperti bahasa Indonesia bilang apa, kolom yang besar. Ada jalurnya dari laut. Waktu di hari Sabtu itu subhanallah, di sini jelasin nanti di ayatnya jelasin lebih. Ini ujian. Lihat ujian Allah Ta'ala sama hambanya bagaimana. Di hari Sabtu ikan itu full. Mereka lihat ikan di depan. Di hari Sabtu. Di hari lain ikan semuanya pergi. Ini ujian. Kadang-kadang ujian Allah Ta'ala sama hambanya seperti itu. Masalahnya sudah jelas. Musibahnya jelas. Balanya jelas. Tapi kamu rida atau tidak? Kamu taslim atau tidak? Kamu ikhlas atau tidak? Kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala atau tidak? Ini ujian. Ya. Mereka di setiap hari Sabtu lihat ikan. Wah ya, ini banyak. Di hari lain enggak ada. Mereka pergi ke sana cari, tidak bisa. Dan mereka kasih cara yang namanya di dalam bahasa Arab namanya hilah. Hilah itu menipu. Bikin kalung. Ada yang bilang mereka taruh apa itu alat mancing itu di hari Sabtu. Ikannya sudah masuk ke mulutnya itu apa itu bahasa Indonesia namanya apa? Masuk ke mulutnya tidak bisa pergi. Walhasil tidak bisa pergi. Dia ambil di hari Minggu. Mereka tidak ambil hari Sabtu. Tapi sudah kayak ikat dari hari Sabtu, ambil hari Minggu. Itu namanya hilah. Menipu. Tidak boleh. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. La ilaha illallah. Jelasnya di ayat ini, di hasilnya di hari Sabtu giring. Atau apa itu namanya, Pak? Jaring saya, jala. Jaringnya kan, oke. Itu cerita hari Sabtu. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala kasih tahu atau jelasnya di ayat ini. Lanjut Natra. Idh ta'tihim idh ya'duna fi sabti, ya. Dari sebelumnya idh ya'duna fi sabti. Baik, saya. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar. Mereka terapung-apung di permukaan air dan di hari-hari yang bukan Sabtu. Dalam riwayat hadis atau ahli tafsir, mereka ikan balik ke laut dalamnya sampai hari Sabtu. Ini kita bisa ambil pelajaran. Saya, kamu, semuanya kalian yang di sini punya ini alat ini. Tapi di dalam HP-mu ada apa? Kamu lihat apa? Setiap orang tahu sendiri. Saya nggak mau jawab. Tapi setiap orang tahu sendiri dia lihat apa. Ini seperti Bani Israel. Allah Ta'ala kasih semuanya di dalam ini. Mau halal, mau haram ada di sini. Bisa. Satu klik aja atau tulis namanya aja atau tulis urusan yang kamu lagi cari halal atau yang haram bisa muncul. Ini biar kita lihat iman kita gimana. Ini salah satu ujian dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di zaman dulu atau zaman sekarang. Sampai hari kiamat.
Ini Syekh berarti ini bukan ujian untuk Bani Israel aja. Enggak. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mereka mau pergi umrah, haji, umrah juga, mereka tidak lihat apa itu seperti bilang apa itu said. Said itu apa bahasa Indonesia? Seperti rusa, seperti kelinci, seperti hayawan itu yang boleh kita ambil. Tapi di Al-Haram mereka lihat semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ini karena ujian. Jadi bagaimana iman kamu berbaru ya kan? Ya. Oke, bagaimana iman mereka? Bagaimana bisa tahan waktu kamu ketemu yang mungkin bilang keinginan atau yang nafsumu mau atau mau ikut haram tersebut? Itu kalau kamu bisa tahan di waktu itu artinya tanda imanmu bagus atau tanda imanmu atau kamu ahli atau orang beruntung. Tapi kalau enggak di hadapan mereka, masya Allah, satu orang seperti malaikat, tapi di belakang syaitanur rajim. Na'udzubillah. Hati-hati, hati-hati. Oke. Bani Israel, coba ittatihim hitanum. Terus di riwayat atau ahli tafsir mereka bilang kalau hari Sabtu kalau ikan itu keluar sampai bantai itu dekat, tidak perlu masuk ke dalam. Itu ujian. Mereka lihat, minta mau makan ikan, setiap hari cari-cari tidak ketemu, tapi di hari Sabtu banyak. Ya, ada di dalam riwayat ahli tafsir ada satu orang kasih tali sama tadi bilang dia pegang satu ikan, dia tidak ambil, taruh sampai besok minggu. Di hari Sabtu sudah dia ikut aturan tidak ambil. Oke, sampai besok baru dia ambil ikan. Dia bawa ke rumahnya, bawa ikan ke rumah, masak seperti biasa. Kita tahu ikannya langsung ke sana ke sini. Mereka tahu dari mana, bagaimana, karena mereka tidak bisa. Itu tadi kita bilang itu ujian, nggak ada yang bisa ambil. Dia kasih tahu caranya. Saya taruh itu jarumnya apa bahasa bisnis tadi saya lupa. Taruh di hari Sabtu, tapi ambil di hari Minggu. Mereka bilang ya benar. Kail. Ya, taruh di hari Sabtu tapi ambil di hari Minggu. Dia bilang, ya betul ini. Jadi caranya bagus. Kita tidak melanggar itu perjanjian di hari Sabtu. Oke. Ikut berapa orang. Ada di antara mereka bilang, jangan. Ini salah. Tidak boleh. Ada yang bilang ini kayak seperti kita bilang putus asa. Mereka tahu walau kita bilang sama mereka, pasti mereka tidak ikut kita. Ini jelasnya di ayat ini yang berikutnya. Tapi di dalam riwayat Allah Ta'ala suruh Sayyidina Dawud alaihi salam bikin apa itu bisa bilang tembok atau dinding di antara yang kemarin ambil ikan sama yang tidak terima. Jadi itu negeri itu jadi dua pintu. Satu pintu ada orang yang kafir yang ambil ikan, satu pintu yang jalan atau masuk orang yang tidak ikut mereka atau mungkin kita bilang Muslim. Seperti biasa mereka sudah ikut atau melanggar ya kan, melanggar itu aturan tersebut. Berapa hari, berapa bulan, seperti biasa mereka keluar masuk dalam satu hari. Pintu yang dari arah yang ikut aturan atau perhatian dari haram tersebut atau melarang tersebut keluar, tapi di situ enggak ada yang keluar. Mereka lihat ada apa, kenapa mereka tidak lihat, masuk lihat mereka jadi mengungit. Coba baca. Ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku atau berbuat fasik. Lanjut.
ayat 65 ya. Iya, lanjut. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini kamu baca di surat apa ini? Sekarang Al-Baqarah ayat 65. Lanjut 66. 66. Oke, falamma nasu ma dzukiru, ulang lagi. 66 itu 165 Pas 65. itu di Al-A'raf ya kan? Sah, sah. Ya, lanjut. Ulang lagi falamma nasu. Berkata, 164 sudah belum tadi? belum saya belum. Baca biar saya itu tadi jelasin bicara saya tapi biarin mereka dengar terjemahnya yang benar, ha. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, Itu karena mereka jadi dua bagian. Satu bagian ikut, satu bagian tidak. Oke, ada yang tidak itu mereka nasihat atau kasih mau'izah sama mereka. Terus, ha? mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka yang azab yang amat keras? Kalau Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhanmu. Oke, kalau ma'dziratan 'inda rabbikum. Itu orang dai harus seperti itu. Saya tahu, yakin kalau bilang sama fulan ini tidak boleh, ini haram. Jangan kamu melakukan hal seperti ini. Saya yakin sebelumnya, sebelum saya datang, yakin dia tidak terima. Tapi harus orang dai seperti itu. Kalau ma'dziratan 'inda rabbikum. Biar hari kiamat kalau Allah Ta'ala kamu tanya sama kamu, kamu bisa jawab, saya sudah. Karena tidak bisa paksa sama orangnya. Rasulullah sudah tahu. Rasulullah sudah tahu orang ini fulan nanti mati kafir, fulan kafir, tapi setiap kali ketemu ajak mereka atau dakwah kepada mereka. Qalu ma'dziratan 'inda rabbikum. Orang dai harus seperti itu. Tidak mungkin saya ajak atau suruh kamu atau nasihatin sama kamu, kamu tidak ikut saya pukul atau bunuh atau lewat batasan yang saya harus ikut. Qalu ma'dziratan 'inda rabbikum. Terus tadi kita bilang Sayyidina Daud alaihi salam bilang kalau begitu sudah taruh ini jadikan negeri ini dua bagian, satu bagian untuk orang yang makan atau ambil ikan karena mereka sudah jadi setiap Sabtu seperti itu. Taruh itu untuk ikan, taruh seperti tadi bilang kolam yang besar, ikan masuk ke dalamnya, ntar mereka besok ambil di hari sudah setiap hari. Sayyidina Daud bilang sama mereka sudah jadi dua bagian di negeri tersebut. Oke, lanjut. Baik, saya. Supaya ayat berikutnya itu falamma nasu ma dzukiru bihi, sudah mereka kasih tahu, mereka ingatin mereka terus maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan pada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Ini lihat, selamatkan orang-orang yang melarang dari apa? Dari yang jahat itu. Kalau kamu jujur di dakwamu, ikhlas di nasihat itu bukan ma'dziratan. Kami biar kita punya alasan aja. Enggak, saya ikhlas. Datang kepada fulan ini tidak boleh, ini haram, ini. Tapi ikhlas, dalam keadaan ikhlas, pasti walau di hari kiamat kamu pasti dapat pahala, tidak ada hubungan atau Allah Ta'ala tidak tanya sama kamu. Tapi kalau kamu enggak, ini saya tahu fulan tidak terima nasihat saya, jadi saya bilang di dalam diri sendiri enggak usah saya pergi ke sana. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu, la na'lamul ghaib. Mungkin setelah saya duduk sama dia atau setelah saya nasihat sama dia, dia bisa balik. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa orang yang ahli maksiat, ahli dosa, tapi kalau ketemu sama orang harus kamu ikhlas biar tahu bagaimana atau
biar ikut aturan Allah Ta'ala yang suruh orang da'i atau hamba da'i. Oke. Anjayna itu tadi kita bilang apa? Jadikan dua. Nah lanjut. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Bima kanu yafsukun. Ini kalau kita melakukan hal-hal yang haram atau tidak ikut aturan Allah Ta'ala itu, atau kita bilang ini jadi fasik. Itu yang kemarin sudah jelasin kapan kita bilang fasik, kapan bilang munafik. Fasik itu orang mukmin yang melakukan haram, maksiat. Dia pergi zina, pergi minum khamr, pergi ke sana ke sini yang haram semuanya dia melakukan. Itu namanya muslim. Dia masih muslim, mukmin. Dia bilang saya mukmin tapi ini tidak bisa taubat, ini namanya muslim fasik. Munafik itu yang bilang saya aslinya dari dalam tidak terima agama Islam, tapi saya harus ikut mereka karena takut gini-gini, kasih alasan. Beda munafik sama fasik. Bima ini lihat Allah Ta'ala bilang bima kanu yafsukun, karena mereka keluar dari aturan yang Allah Ta'ala kasih. Falamma atu amma nuhu anhu, coba. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya. Terus kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. kera itu bukan mungit ya kan? Sejenis. Sejenisnya. Kunu qiradatan khasi'in. Ini di ayat Al-Baqarah, kita balik sekarang ke ayat Al-Baqarah. Ini lihat, waqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ceritanya apa? Ceritanya yang tadi di surat Al-A'raf. Ada tambahan di sini, walau waktunya sudah mau habis, tapi tidak masalah kita tambah sedikit. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ada di antara ahli tafsir bilang enggak, mereka tidak berubah, tidak berubah ya kan? Bilang apa berubah? Ada yang bilang enggak, mereka sudah jadi mungit benar, badannya, wajahnya, matanya. Sudah tambah itu yang belakangnya, namanya apa bahasa Indonesia? Bantat atau buntut atau apa itu? Buntut. Buntut ya ekor, kan? ekor. Ya, ekor atau buntut. Buntut itu yang panjang itu, namanya apa itu? Benar sih. Buntut ya. Tambah itu buntut. Tapi juga di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bilang itu al-masakh, orang yang jadi karena di ayat lain juga ada yang berubah bilang berubah ya Natra ya kan? Ya. Berubah sampai jadi babi juga. Ada yang bilang itu masih ada sekarang. Sampai kita baca atau dengar nazariyat Darun ya kan, yang bilang manusia aslinya mungit ya kan. Itu tidak mungkin. Allah Ta'ala sudah cipta semuanya dari awalnya, ini manusia, ini manusia, ini mungit, ini mungit, ini anjing, ini anjing, ini kucing, ini kucing, ini hayawan, sudah dari awal. Hasilnya ada khilaf di antara ulama tentang hayawan itu yang tadi bilang mungit. Yang tadi bilang mungit itu bisa hidup atau tidak, yang berubah. Ini hukuman Allah Ta'ala kepada mereka jadi mungit itu masih hidup atau tidak. Rasulullah bersabda itu tidak ada. Di dalam riwayat hadis, orang yang jadi seperti itu, yang Allah Ta'ala kasih hukuman seperti itu dari Bani Israel, mereka hidup 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Tidak bisa, karena dia ini bukan asli. Jadi badannya bukan seperti yang asli. Ya. Juga itu di ayat ini faja'alnaha nakala lima baina yadayha. Ini jadi ayat ibrah. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat tadi, ayat tadi jelasnya juga di ashab tafsir bilang orang yang tidak ikut mereka waktu mau masuk ke tempat yang pintu mereka lihat enggak ada yang keluar, masuk
lihat mereka jadi mungit-mungit. Semuanya. Sampai mereka bisa kenal ini fulan, ini fulana, ini anak fulan. Semuanya satu kampung, satu negeri. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sampai mereka bilang sama mereka, kita kemarin bilang sama kamu, jangan ini, jangan itu. Dalam riwayat hadis mereka bergerak kebalanya, sudah ya kita sudah tahu. Tapi mereka hidup berapa? 3 hari aja. Setelah 3 hari itu wafat. Semuanya nggak ada turunan. Tidak ada turunan. Jangan kita ikut fikir-fikir orang Yahudi atau non-Muslim yang bilang Muslimnya atau manusia aslinya kafir. Jangan. Tidak ada turunan. Lihat di ayat ini 66. Faja'alnaha nakalan bima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Coba baca tafsir ini. Natra. Dan sesungguh Dan terus faja'alna bukan maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu. Peringatan pada orang-orang pada masa itu. Ini lihat masa itu yang mereka hadir waktu itu. Terus dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pelajaran. Nah, di sini ada masukan dari saya biar kita perhatian. Mungkin ada tanyaan, Syekh, kenapa Allah Ta'ala jadikan mereka tersebut mungit atau mungit? Ya, karena mereka ikut cara ini yang paling dekat ke manusia itu wajahnya, badannya itu mungit. Lihat tangannya, ya kan, lihat badannya, matanya, wajahnya, mulutnya kayak mirip manusia, ya kan. Kita sudah tahu ada berapa macamnya. Beda-beda, tapi ada beberapa jenis yang seperti manusia wajahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena mereka ambil cara yang kayak benar. Cara itu taruh ikan atau tidak ambil di hari Sabtu, ambil di hari Minggu. Allah Ta'ala jadi hayawan yang seperti manusia. Itu mungit karena dia paling dekat ke manusia. Juga kita bisa ambil dari ayat ini, jangan kita ikut hawa nafsu. Jangan kita kalau ada orang yang ajak kita ke tempat yang kita lihat ini salah, harus kita perhatian. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. La ilaha illallah. Wa laqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Lima baina yadayha itu yang di masa depan. Lima khalfaha yang sudah belakang. Tapi mereka bilang bagaimana belakang? Yang belakangnya yang belakangnya yang sudah lewat itu tidak ada. Mereka tidak tahu. Itu maksudnya di kampung. Ada kampung, ahli tafsir bilang karena di situ ada berapa kampung, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang itu jadi ibrah atau jadi peringatan kepada mereka. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi cerita ini atau dari cerita hari ini, Qissat Ashabus Sabti, namanya Ashabus Sabti, kita ambil jangan ikut hilah. Hilah itu yang banyak sekarang seperti riba, muamalah riba. Dia bilang saya ambil caranya yang gini, tapi hasilnya akhirnya apa? Itu masuk riba. Berapa macam yang masuk di situ kita harus perhatian. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, ahli al-ma'rifah, ahli al-yaqin, ahli al-mahabbah wa tamkin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.